Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yudi Saprijal, NIM 21030607 dari kelas PTH. Adapun tujuan saya di sini ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas produksi ternak unggas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Pidanasari SPTMP. Oke, langsung saja. Adapun preparat yang saya gunakan di sini yaitu adalah burung puyuh dengan jenis kelamin betina dengan spesies yaitu Coturnis coturnis. Oke, untuk yang pertama ada namanya sistem urinaria yang akan saya jelaskan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sistem urinaria itu merupakan sistem bagian dari ekskresi, yang mana proses fungsinya itu untuk membuang sisa-sisa zat metabolisme yang tidak digunakan di dalam tubuh. Nah, untuk penjelasan selanjutnya sistem urinaria itu akan saya jelaskan. Yang pertama bagiannya itu ada namanya ginjal atau ren. Nah, di ginjal atau ren ini itu terdapat dua sisi, yang mana terletak di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian yang terletak di bagian bawah rongga perut. Oke, selanjutnya fungsi dari ginjal ini tersendiri itu adalah untuk menyaring darah dan membuang sisa-sisa zat metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh, contohnya seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Kemudian ren atau ginjal ini itu juga berperan dalam menjaga keseimbangan air dan untuk elektrolit di dalam tubuh. Nah, kemudian ada namanya ureter. Ureter ini merupakan saluran antara ginjal dengan kloaka yang menghubungkan antara ginjal dengan kloaka. Fungsi dari ureter tersendiri itu untuk membuang urin dan feses yang seperti kita ketahui bahwasannya di dalam unggas itu urin dan feses itu keluar dalam satu tempat yaitu namanya kloaka. Nah, makanya disebut dengan kloaka itu adalah tempat pembuangan air, yang mana urin dan feses itu keluar dari kloaka. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke organ fungsi dari organ reproduksi. Yang pertama di sini ada ovarium. Ovarium itu merupakan memproduksi atau tempat mengopulasikan sel kuning telur atau yolk. Kemudian yang namanya infundibulum. Infundibulum itu tempat untuk menangkap sel kuning atau yolk yang telah matang. Kemudian yang namanya magnum. Magnum itu merupakan tempat terjadinya sintesis albumin dan sintesis galaza. Kemudian ada namanya ismus. Ismus itu tempat sintesis dari selaput kerabang telur. Nah, masuk ke namanya selanjutnya itu adalah sel uterus. Uterus ini tempat untuk terbentuknya kerabang telur. Dan masuk ada namanya vagina. Vagina itu tempat sementara telur disimpan apabila sehingga telur membentuk kerabang yang sempurna. Dan ada nama yang terakhir yaitu tempat pengeluaran telur atau kloaka. Untuk penjelasan selanjutnya, kita masuk ke bagian sistem urogenital atau proses pembentukan pada telur. Nah, di proses pembentukan pada telur itu, seperti kita ketahui, terbentuknya ovum telur berada di dalam ovarium. Nah, setelah ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, di dalam infundibulum ini, di bagian itu terjadi selama proses 15-30 menit tanpa ada penambahan unsur hara lainnya. Nah, selanjutnya ada namanya persimpangan antara infundibulum dengan magnum. Nah, di proses persimpangan infundibulum dan magnum ini itu apabila adanya sel spermatozoa yang masuk ke dalam sel kuning telur itu, maka akan terjadi namanya proses fertilisasi. Dan apabila tidak terjadinya proses fertilisasi itu apabila tidak adanya sel spermatozoa yang masuk ke dalam kuning telur. Kemudian masuk ke bagian magnum. Selanjutnya di bagian magnum ini sel kuning telur itu akan berada di bagian magnum itu selama 3 jam. Nah, di magnum ini selama 3 jam. Jadi di dalam ini akan terjadi namanya proses sintesis albumin dan sintesis galaza. Nah, selanjutnya ada namanya ismus. Ismus di bagian ismus ini itu tempat terjadinya proses sintesis selaput untuk pembentukan kerabang telur. Nah, di ismus ini itu terjadi proses itu selama 1,5 jam atau sampai 2 jam. Nah, selanjutnya setelah dari ismus dia masuk ke bagian uterus. Nah, di uterus ini itu tempat terbentuknya kerabang telur hingga kerabang telur itu benar-benar terbentuk seperti sempurna dan untuk siap dikeluarkan. Jadi di kerabang telur ini, di uterus ini itu bisa disebut dengan sebagai tempat proses pembentukan kerabang telur yang terjadi di proses ini itu selama 18 sampai 21 jam dan tergolong dalam pembentukan telur yang paling lama. Selanjutnya masuk ke dalam bagian vagina. Nah, di bagian vagina itu terjadi proses penyimpanan sementara telur yang belum terbentuk dengan sempurna, sehingga
sehingga apabila telur telah terbentuk sempurna itu harus terjadi selama beberapa menit atau beberapa jam. Nah, yang terakhir itu ada namanya pengeluaran atau kloaka. Nah, telur yang sudah sempurna atau sudah tertutup oleh kerabang dengan sempurna itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekian dan terima kasih.